Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan puji berserta syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, dan juga tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, juga beserta sahabatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Agus Siswanto yang telah mengizinkan saya untuk membuat video matkul etika bisnis Islam kali ini. Nama saya Muhammad Alvin Erial dari kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan kedua-dua. Untuk kali ini saya akan merangkum materi apa saja yang pernah diajarkan Bapak Agus Siswanto kepada kita semua. Untuk materi yang pertama ada hakikat bisnis yang berisikan pengertiannya dan juga tujuan aktivitas bisnis. Definisi bisnis menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha dagang atau usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha lainnya. Yang menurut Al-Quran yaitu menggulirkan harta dengan tujuan mencari keuntungan atau sebuah upaya mendapatkan keuntungan dalam mengembangkan harta kekayaan dengan cara membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Berikutnya ada landasan hadis tentang berlaku bisnis. Yang pertama ada raih keberkahan yang berisikan, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau pun menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua ada raih perlindungan Allah yang berisikan, "Ketahuilah bahwa perlindungan Allah dalam kesalehan dalam berbisnis." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, raih kedudukan di surga bersama para syuhada yang berisikan, "Pedagang yang jujur dan beragama Islam nanti di hari kiamat bersama para syuhada." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, ada sunnah an-nubuwah yang berisikan, makanan yang paling baik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah makanan hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Untuk kali ini saya akan membahas perkembangan bisnis Rasulullah SAW selama perjalanan hidupnya. Di umur beliau yang ke-12, beliau menjadi internship atau magang usaha dan dagang. Di umur beliau yang ke-17, beliau melakukan usaha mandiri sebagai manajer atau agen perdagangan regional. Di umur beliau yang ke-25, beliau menjadi business owner dan aliansi dengan investor. Di umur beliau yang ke-37, beliau peduli dengan masalah akhlak, sosial, dan ekonomi masyarakat. Di umur beliau yang ke-40, beliau berdakwah meluruskan tata cara dan moralitas bisnis umat. Di umur beliau yang 53, beliau membangun pasar di samping masjid. Dan di usia beliau yang ke-63, beliau memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat nanti karena pola bisnis yang riba, haram, dan tidak bermoral. Untuk kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup bisnis. Yang pertama ada membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan. Yang kedua, rekrut atau mempekerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Yang ketiga, memproses informasi. Yang keempat, memperoleh dan mengelola dana. Yang kelima, menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Dan yang terakhir, memasarkan produk kepada konsumen dan juga seterusnya. Untuk tujuan aktivitas bisnis itu sendiri ada beberapa. Yang pertama,
mencari keuntungan dengan tidak membebankan orang lain. Yang kedua, memberdayakan harta secara umum. Yang ketiga, menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah. Yang kelima, berbisnis terkategori fisabilillah. Yang keenam, bekerja sama dalam kebaikan dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, membumikan syarat atau nilai-nilai dalam berdagang. Yang kedelapan, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang kesembilan, memperluas network atau silaturahim. Mungkin itu saja materi pertama yang sudah saya bahas. Untuk itu berlanjut ke materi yang kedua, yaitu hakikat etika bisnis, yang berisikan pengertiannya dan korelasi antara etika dengan bisnis, dan juga pentingnya etika dalam bisnis. Dalam bahasa Yunani, etika berarti ethos atau custom, yang juga berbahasa Indonesia kebiasaan atau karakter. Karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral atau keyakinan yang membimbing seseorang atau kelompok. Etika juga merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja atau moralitas seseorang dalam berperilaku. Moral dalam bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti adat dan cara hidup. Dalam bahasa Inggris yaitu morality yang merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol dan mengatur perilaku baiknya dan mengatur perilaku baiknya. Macam-macam norma itu sendiri, yang pertama ada norma teknis dan permainan, yang kedua norma yang berlaku untuk umum, yang ketiga peraturan sopan santun, yang keempat norma hukum, dan yang terakhir ada norma moral. Terminologi etika dalam Al-Quran ada beberapa. Yang pertama yaitu kebaikan, yang kedua kebajikan, yang ketiga adil, keempat kebenaran, kelima kebaikan, dan yang terakhir ketakwaan. Korelasi antara satu ibadah dengan etika ada sholat, zakat, puasa, dan juga kurban. Untuk kali ini saya akan membahas korelasi antara etika dan bisnis. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Esensial etika bisnis Islam menurut Profesor Dr. Syahatah yakni sebagai berikut. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang dapat mengatur, menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Yang kedua, kode etik dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis. Yang ketiga, kode etik dipersepsikan sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Yang keempat, kode etik dapat membantu mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan. Yang kelima, wujud aturan Islam yang konkret dan bersifat kultural. Etika dalam bertransaksi itu sendiri ada beberapa, yakni larangan berlebihan dalam laba, jujur bertransaksi, kasih sayang dalam bertransaksi, menjauhi sumpah walau pedagang jujur, perbanyak sedekah, dan mencatat hutang dan juga mengadakan saksi. Baiklah, barusan itu rangkuman saya tentang etika dalam berbisnis. Lanjut ke materi yang ketiga. Untuk materi yang ketiga kali ini berjudul Prinsip Etika Bisnis Konvensional.
Macam-macam prinsip bisnis konvensional. Yang pertama yaitu keadilan distributif atau yang disebut keadilan dan kesetaraan, yang artinya keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Yang kedua ada utilitarianisme atau kalkulasi untung atau rugi, yang artinya suatu tindakan yang disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Yang ketiga ada universalisme atau kewajiban, yang artinya keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Yang keempat ada hak atau kebebasan individu, yang berarti keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu antara kebebasan untuk memilih. Yang terakhir ada relativisme atau kepentingan pribadi, yang artinya keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang yaitu yang pertama ada ajaran agama, lalu kebiasaan atau adat, model panutan, keluarga dan teman, bahan bacaan, dan yang terakhir ada penilaian seseorang tentang dirinya sendiri di masa lalu, saat ini, dan juga masa yang akan datang. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang teleological atau tujuan, yang dimana keturunan teori dari prinsip utilitarianisme, yakni adanya pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Dan prinsip utilitarianisme adalah hal yang benar didefinisi sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Prinsip ini juga semakin bermanfaat, semakin banyak orang yang melakukan, maka perbuatan itu juga semakin etis. Dan prinsip ini juga memiliki hukum yang lebih relatif dan lebih lama, juga lebih banyak digunakan. Prinsip ini juga memiliki pendekatan yang dipandang lebih liberal dan relatif lebih banyak digunakan dalam bentuk dasar analisis biaya sampai manfaat. Untuk yang theological yang kedua ada teori keadilan distribusi, yang dimana inti teori ini perbuatan yang disebut etis bila menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa berdasarkan konsep fairness, dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf kontemporer dari Harvard. Teori ini juga mempunyai permasalahan dan dalam penerapannya secara mayoritas tidak mengetahui posisi terhadap hasil keputusan menguntungkan atau malah merugikan, diperlukan informasi atau pengetahuan tentang peran posisinya dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan bahas tentang deontologicalnya atau tugas kewajiban, yakni ada teori keutamaan yang berisikan prinsip apa yang paling baik bagi manusia untuk hidup, dan dasarnya adalah seluruh perilaku moral. Dan teori keutamaan ini juga menggunakan dasar pemikiran Aristoteles, sebagaimana manusia adalah sebagai makhluk politik tak lepas dari polis atau komunitasnya. Juga ada nilai-nilai baik dari Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas tentang keutamaan religius dan intelektual. Teori keutamaan ini juga ada hukum abadi atau eternal law, dan juga dasar dari teori ini ialah bahwa perbuatan etis harus didasarkan ajaran kitab suci dan alam. Untuk selanjutnya saya akan membahas teori hybrid atau turunan, yang dimana ada personal libertarianism yang dikembangkan oleh Robert Nozick, yang artinya perbuatan etikal bukan diukur dengan keadilan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan yang ada. Lalu ada ethical egoism, yang berarti teori ini memaksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai keinginan individu yang bersangkutan. Yang ketiga ada existentialism,
yang berarti tokoh yang berarti standar perilaku yang tidak dapat dirasionalisasikan, bahwa setiap orang dapat memiliki prinsip etika yang disukai karena setiap orang adalah makhluk yang bebas pertanggungjawaban. Tokoh yang menggambarkannya adalah Jean-Paul Sartre. Yang keempat ada relativism, yakni teori ini berpendapat etika itu bersifat relatif, yang dimana jawabannya etika itu tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk membentuk perbuatan etis. Semua individu menggunakan kriteria sendiri dan berbeda-beda, yakni budaya ataupun negara. Yang terakhir ada teori hak atau right, yang dimana teori ini cenderung paling populer dan banyak digunakan untuk masa modern. Nilai dasar yang dianut juga adalah liberty ataupun kebebasan. Perbuatan etis ini haruslah berdasarkan hak individu terhadap kebebasan memilih. Dalam praktiknya pun bisa menemui masalah karena seseorang biasanya meminta haknya didahulukan, atau batasan hak sering juga tidak jelas. Untuk materi yang keempat, saya akan menjelaskan materi yang bertema prinsip etika bisnis Islam, yang terdiri dari 6 materi, yaitu 1 tauhid, 2 justice, 3 free will, 4 responsibility, 5 kindness or benevolence, yang keenam halal and haram earning. Kali ini saya akan membahas keseimbangan di prinsip etika bisnis, yang dimana artinya itu konsep adil, dimensi horizontal, dan jujur dalam bertransaksi serta tidak merugikan dan tidak dirugikan. Hal tersebut agar bisa memproporsional dalam menempatkan posisi hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan juga alam semesta. Selanjutnya ada kemurahan hati, yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, yang dimaksudkan untuk kemaslahatan untuk individu dan masyarakat. Dan yang terakhir ada halal and haram earning, yang dimana itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan membahas kaidah dan hukum dalam muamalat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Yang kedua, menerapkan hukum syariat. Yang ketiga, terbukanya pintu ijtihad dalam permasalahan muamalat atau hukum. Yang keempat, pokok asal dalam muamalat adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang kelima, prinsip saling ridho dalam bertransaksi. Yang keenam, mengamalkan kaidah al-urf atau adat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketujuh, tidak mendolimi dan tidak dizolimi. Kali ini saya akan membahas materi yang kelima, yaitu etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi dalam etika Islam juga dibutuhkan profesionalisme bekerja ataupun ihsan. Yang kedua juga didasarkan pada disiplin ilmu, lalu ada pemeliharaan sumber daya alam, dan juga ada orientasi halal. Untuk konsumsi dalam etika Islam dibutuhkan atas hal-hal yang baik dan memerangi kebakhilan. Yang kedua, memerangi kemegahan, kemewahan yang terindikasi kemubaziran. Yang ketiga juga ada penyelamatan atas aset atau manfaat. Untuk distribusi dalam etika Islam ada nilai kebebasan dan juga nilai keadilan. Pemeliharaan sumber daya alam juga terdapat pada surah Al-A'raf ayat 56 yang berisikan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah. Intervensi undang-undang di samping penyuluhan dan pengarahan juga terdapat pada surah An-Nisa ayat 6 yang berisikan, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatuhan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelajarkannya sebelum mereka dewasa.
Untuk materi yang keenam berjudulkan praktek bisnis yang diperbolehkan, yang juga berisikan anjuran untuk berbisnis, kriteria berbisnis yang dibolehkan, dan cara bisnis yang dibolehkan. Keutamaan berbisnis merupakan salah satu sarana dakwah, berpenghasilan sendiri atau nilai tawakal, mencari modal perjuangan, sunan an-nubuwah, menolong dan meringankan beban orang lain. Kaidah halal dan haram dalam bisnis juga sudah dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari yang berisikan yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. Lahan bisnis yang dianjurkan juga telah dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari yang berisikan tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud makan makanan hasil usahanya sendiri. Etika bisnis yaitu terdapat 3 macam, yakni kemurahan hati, motivasi untuk berbakti, dan juga ingat kepada Allah dan prioritas utamanya. Isi dari murah hati yang dimaksud yaitu sopan santun, pemaaf, memberikan secara cuma-cuma dan tanpa adanya kompensasi, menghilangkan kesulitan, dan juga memberikan bantuan. Yang dimaksud motivasi untuk berbakti adalah konsistensi ataupun mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang lain, memberikan bantuan yang bebas dan menginfakkan untuk orang lain, dan juga memberikan dukungan untuk hal-hal yang baik. Dan yang dimaksud ingat kepada Allah dan prioritas utamanya yaitu hendaklah mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi dibandingkan dengan keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia. Lalu ingat kepada Allah juga mendahulukan sesuatu yang secara moral bersih dan juga mendahulukan yang halal. Kali ini saya akan membahas materi yang terakhir atau yang ketujuh yang bertemakan praktek bisnis yang dilarang, yang berisikan pengertiannya, bentuk-bentuk bisnis yang dilarang, dan juga cara bisnis yang dilarang. Definisi larangan itu sendiri adalah menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut adalah lafaz an-nahyi yang menunjukkan larangan atau haram. Bisnis yang dilarang pun juga adalah bisnis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam bisnis yang dibenarkan dalam syariah. Transaksi yang tidak sah, yakni ada 2, yaitu transaksi yang batil, yang artinya segala jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya, tempatnya, atau jual beli yang tidak disyaratkan baik secara usulnya atau sifatnya, atau orang yang bertransaksi tidak memenuhi kriterianya. Lalu transaksi yang tidak sah juga ada yang namanya transaksi yang fasid, yang artinya segala jenis jual beli yang disyariatkan usulnya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli, tetapi tidak terdapat sifat yang tidak disyaratkan di dalamnya. Jenis-jenis praktek bisnis yang dilarang ada riba, goror, riswah, maisir, ihtikar, bai najasi, tadlis, talaki rokban, perdagangan khamr, pelacuran, pembuatan dan penjualan barang-barang haram, dan skandal korupsi ataupun kolusi. Harta yang dihasilkan dari hasil yang haram juga dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad yang berisikan jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka otomatis juga mengharamkan hasil penjualannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang berisi rangkuman dari 7 materi etika bisnis Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.